Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita ingin dapatkan bisa mudah diterima. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut pembelajaran, silahkan Ananda semuanya mengecek apakah ada hari ini temannya yang tidak hadir. Ya, alhamdulillah temannya semuanya hadir. Semoga untuk pembelajaran kita selanjutnya, teman-teman semuanya, Ananda semuanya bisa belajar dengan baik, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya Ibu mengecek kesemangatan atau semangat dari Ananda semuanya untuk hari ini. Nah, Ibu punya ice breaking. Silahkan nanti Ananda ikutin ice breakingnya. Nah, ice breakingnya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digoyang-goyang, sambil tertawa, hahaha. Digoyang-goyang, sambil tertawa, hahaha. Nah, silahkan nanti dipraktekkan untuk pembelajaran minggu depan juga sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, tujuan dari ice breaking ini semoga Ananda bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu karena kita adalah bangsa atau warga negara Indonesia, alangkah baiknya sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik dan secara seksama. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara seksama, Ibu harapkan dari Ananda semua bisa semakin mencintai negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut, Ibu ingin bertanya, apakah pekerjaan dari ayah kalian atau bapak kalian? Ya, ada yang menjawab petani, ya, dan lagi ya seorang
ada lagi, ia seorang nelayan. Nah, yang disebutkan dari Ananda semua itu adalah contoh dari jenis pekerjaan. Nah, semua pekerjaan itu semuanya adalah pekerjaan yang baik. Nah, Ibu akan menunjukkan gambar. Nah, apakah Ananda tahu ini gambar apa? Iya, gambar pohon kelapa. Nah, sebelum itu tema kita, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tema daerah tempat tinggalku. Nah, dengan tema tempat tinggalku, manfaat yang diharapkan ketika kita mempelajari pembelajaran hari ini, semoga Ananda semua bisa mengetahui dari apa itu pekerjaan, apa itu jenis-jenis pekerjaan, kemudian apa kegiatan ekonomi, kegiatan dari ekonomi tersebut. Nah, adapun tahap dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama nanti adanya mengamati. Nah, nanti kita akan mengamati media yang telah Ibu bawa. Yang kedua yaitu menanya, yang ketiga mengeksplorasi, yang keempat mengkomunikasikan, dan yang kelima yaitu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah Ibu melihatkan gambar, kemudian tadi Ananda menjawab ini adalah pohon kelapa. Nah, di lingkungan kita saat ini kita tinggali yaitu di mana lingkungan tersebut adalah tempat kita hidup, tempat kita melangsungkan kehidupan dalam sehari-harinya. Nah, di lingkungan ini banyak sekali sumber kekayaan alam atau kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kita, di mana sumber daya alam tersebut harus kita manfaatkan dengan baik dan benar. Nah, dengan adanya banyaknya pohon kelapa ataupun orang yang menanam kelapa di daerah kita, khususnya Indragiri Hilir, tentunya mayoritas dari pekerjaan yang ada atau pekerjaan warga yang ada di daerah ini tentunya sebagai petani. Petani apa? Petani kelapa. Nah, tidak hanya petani kelapa, warga di daerah tempat tinggal kita juga sebagai menanam padi. Nah, apakah ada orang tuanya yang bertani kelapa? Ya, ada. Si Wahyu, orang tuanya sebagai petani kelapa. Apakah ada yang menanam padi orang tuanya? Oh ya, lebih banyak juga menanam padi, sehingga kebutuhan kita antara dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita membutuhkan yang namanya beras untuk dijadikan nasi. Nah, semua pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan dalam keseharian di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, tadi kita sudah membahas pekerjaan yang ada di Indragiri Hilir ataupun tempat tinggal kita saat ini. Nah, setelah itu Ibu akan membuka atau menunjukkan media yang telah Ibu bawa. Ini adalah media diorama jenis pekerjaan, dan media ini nantinya akan menggambarkan dari jenis-jenis pekerjaan ataupun kegiatan dari ekonomi kita. Silahkan Ananda perhatikan media tersebut. Sebelum Ibu membuka media diorama jenis pekerjaan ini, masih ingat nggak Ananda ice breaking yang telah Ibu ajarkan tadi? Ada yang masih ingat? Iya, masih ingat. Berarti daya ingat Ananda semua sangat bagus. Nah, mari kita sama-sama melakukan ice breaking yang telah Ibu ajarkan tadi. 1, 2, 3. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, bertepuk tangan. Digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil tertawa. Ho 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 ho. Digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil tertawa. Ha 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 ha. Nah, baiklah, karena
Ibu melihat Ananda semua sudah tidak sabar mau melihat apa isi dari kotak ini atau isi dari media yang telah Ibu bawa ini. Silahkan Ananda amati medianya. Ibu akan membuka media tersebut. Tara. Nah, inilah media diorama jenis pekerjaan yang nantinya akan kita amati secara bersama. Nah, setelah Ananda semua mengamati media yang telah Ibu lihatkan atau yang sudah Ibu buka kotaknya, di sini tadi sudah Ananda sudah maju untuk memperhatikan atau mengamati gambar-gambar ataupun bangunan-bangunan yang ada di media ini. Nah, setelah itu Ibu ingin bertanya, apakah ada Ananda yang orang tuanya sebagai polisi? Oh iya, seorang polisi. Nah, oh iya, silakan Mardanas mau bertanya. Oh iya. Nah, pertanyaan dari Mardanas yaitu orang tuanya adalah seorang yang mengarit rumput. Nah, pekerjaan tersebut itu posisinya di mana? Nah, jadi kalau orang tuanya seorang mengarit rumput, nah rumput itu bakal diberikan kepada ternak. Nah, itu ternaknya yang kebetulan yang ada di media ini yaitu ternak sapi. Nah, rumput tersebut diberikan kepada sapi untuk dimakan. Nah, biasanya pekerjaan mengarit rumput itu berada di pedesaan. Nah, setelah pertanyaan tadi, mungkin Ibu akan melanjutkan. Tadi kita sudah menyinggung pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan. Tentunya kita harus mengetahui apa itu pekerjaan. Nah, pekerjaan itu adalah usaha yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk yang dilakukan dengan baik untuk kebutuhan hidupnya. Nah, jadi sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan yang secara baik, kemudian secara benar. Kemudian manusia itu pasti membutuhkan suatu pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dah, dengan bekerja tentunya orang tua kalian, kemudian ayah kalian akan menghasilkan yang namanya uang. Nah, dari bekerja tersebut maka dapatlah uang. Nah, uang itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk membeli makanan, membeli beras, membeli daging, membeli jajan dari Ananda semua. Nah, itulah yang dinamakan uang yang kita dapat dari bekerja. Nah, dari pekerjaan tersebut ada yang namanya jenis-jenis pekerjaan terbagi menjadi dua. Itu yang pertama, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, kemudian yang kedua jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, apa perbedaan dari dua tersebut? Untuk jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh manusia atau yang dilakukan oleh orang yang menghasilkan barang. Apa itu contohnya? Contoh yang menghasilkan barang bisa Ananda ketahui dari media tersebut, yaitu ada petani, kemudian ada nelayan. Nah, petani tersebut terbagi juga beberapa. Ada petani kelapa, kemudian ada petani karet, kemudian petani teh, kemudian juga ada yang namanya penyawah atau sawah. Jadi di situ menanam padi, petani yang menanam padi, kemudian padi tersebut akan menghasilkan yang namanya beras, dan beras tersebut
akan diolah menjadi nasi, dan nasi itulah yang kita konsumsi atau kita makan di setiap harinya. Nah, itu adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, jadi yang pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu penghasil barang yang dapat digunakan untuk orang lain, tidak hanya sendiri yang bisa mengkonsumsinya, tapi itu digunakan untuk orang lain atau orang banyak. Nah, jadi contohnya tadi itu ada petani, peternak, kemudian nelayan yang menghasilkan barang. Misalnya kalau petani, yaitu misalnya dari petani kelapa, dia menghasilkan nanti buah kelapa. Nah, buah kelapa ini sangat banyak manfaatnya. Bisa dijadikan nata de coco, kemudian bisa dijadikan santan yang kita gunakan atau orang tua kalian gunakan untuk membuat rendang. Ya, betul sekali. Nah, kemudian dari kelapa tersebut selain membuat untuk santan, juga bisa dari batang, itu sangat bermanfaat. Jadi dari kelapa tersebut banyak sekali manfaat yang bisa kita olah atau bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada peternak. Peternak itu tentunya mengkembangbiakkan ternak, kemudian bisa dihasilkan dagingnya untuk kita konsumsi. Nah, kemudian nelayan. Nelayan ini menghasilkan ikan, kemudian ikan tersebut dijual. Nah, jenis pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan ini bersifat memberikan jasa atau pelayanan kepada orang lain. Nah, apa contohnya? Itu ada polisi, kemudian guru, kemudian security, dokter, perawat. Nah, nanti kita akan jelaskan atau kita sesuaikan itu daerah jenis pekerjaan yang ada di pedesaan kemudian ke perkotaan. Nah, baiklah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kita akan melihat jenis-jenis pekerjaan yang ada di pedesaan. Nah, di sini kita telah mengetahui, yaitu kita mengetahui adanya latar dari suatu pedesaan. Nah, di pedesaan itu tentunya suatu wilayah yang mana wilayah tersebut lebih banyak petaninya. Nah, itu petani tersebut tadi bisa petani kelapa, kemudian petani karet, petani teh, kemudian sawah, peternak. Nah, dari dari jenis-jenis pekerjaan yang ada di pedesaan tersebut bisa nanti kita golongkan di desa ini termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar kelapa. Nah, kelapa tersebut sudah berbuah. Nah, tentunya petani yang dari kelapa ini bekerja sebagai petani kelapa, itu bisa sebagai mengait kelapa atau menjatuhkan buah kelapa dari atas untuk dijatuhkan ke bawah. Nah, petani kelapa tersebut nanti bisa sebagai pengangkut kelapa, kemudian juga bisa menyolak kelapa itu atau membuka sabut kelapa sehingga berbentuklah kelapa bulatan. Nah, dari petani kelapa tersebut kita berpindah ke seorang sawah. Nah, di sini ada sawah-sawah. Kemudian nanti akan menanam padi, yang awalnya menanam padi atau dari awal mulanya membersihkan padi, kemudian menanam padi sehingga pada akhirnya memanen padi, dan padi tersebut akan menghasilkan dari awalnya dia tumbuh kemudian menghasilkan padi, dan padi tersebut menjadi beras yang bisa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bisa kita lihat ada seorang petani, seorang pesawah atau orang yang bersawah sedang memanen padinya. Nah, setelah itu kita menyesuaikan daerah tempat tinggal kita saat ini, yaitu di daerah
Indragiri Hilir atau yang disebut dengan Inhil, di mana mayoritas dari warga Inhil yaitu menanam kelapa. Otomatis dia sebagai petani kelapa. Nah, saking bukan banyaknya orang Inhil yang menanam kelapa di tepi-tepi rumah ataupun di perkebunan, sehingga dikenallah dengan sebutan Inhil banyak pohon kelapa, sehingga mayoritasnya adalah petani kelapa. Di Inhil juga daerah tempat tinggal kita juga ada persawahan. Nah, setelah persawahan tentunya juga di Inhil itu ada nelayan. Nah, nelayan yaitu mencari ikan. Nah, mencari ikan tentunya di sungai ya. Mencari ikan di sungai. Kemudian di daerah tempat tinggal kita juga ada peternak. Nah, peternak mengembala sapi atau beternak sapi yang kemudian dipelihara, kemudian dibesarkan sehingga sapi tersebut bisa dijual untuk dikonsumsi. Dikonsumsi pada saat hari raya Lebaran, kemudian hari raya Kurban, ataupun dikonsumsi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, dari contoh jenis pekerjaan yang ada di daerah pedesaan ini bisa kita kembalikan ke jenis pekerjaan tadi yang dia menghasil barang atau menghasilkan jasa. Nah, dari Ananda semua ada yang bisa mengetahui apakah di daerah ataupun contoh di daerah pedesaan tersebut menghasilkan barang atau jasa? Ya. Oh ya. Benar sekali jawaban dari Wahyu bahwa jenis contoh dari jenis pekerjaan yang ada di pedesaan yang telah kita gambarkan di media ini termasuk kepada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, dari menghasilkan barang tersebut sehingga dari yang namanya petani kelapa kemudian bisa menghasilkan kelapa, kemudian peternak menghasilkan daging, kemudian yang sawah, daerah pesawahan itu menghasilkan padi untuk dijadikan beras. Nah, kita beralih ke daerah perkotaan. Nah, di daerah perkotaan ini tentunya ada ciri khas dari daerah perkotaan tersebut. Nah, kalau di daerah perkotaan itu biasanya bangunannya lebih indah dibanding di pedesaan. Kalau di pedesaan itu kita mengetahui bahwa banyaknya wilayah-wilayah pertanian, sedangkan di perkotaan itu bisa kita ketahui banyaknya gedung-gedung. Nah, di sini Ibu menggambarkan di daerah perkotaan itu adanya rambu-rambu lalu lintas. Nah, ada rambu lalu lintas menggambarkan adanya persimpangan. Disebut simpang 4. Mengapa dikatakan simpang 4? Iya, karena simpangnya ada 4. Tepuk tangan. Nah, jadi juga ada rambu-rambu rumah sakit melambangkan bahwa adanya rumah sakit. Nah, dari rambu lalu lintas tersebut kita bisa melihat di sini ada bangunan rumah sakit. Nah, ini ada dokter dan ini ada perawat. Kemudian di sini ada Doni. Ya, ada Doni yang mau pulang sekolah. Nah, di sini ada ibu guru. Nah, ibu guru ini sedang apa? Sedang mengarahkan nih Wahyu nih. Biasanya pagi-pagi ibu bilang jangan telat. Bisa digambarkan di sini. Nah, lain kali Wahyu jangan telat lagi ya. Nah, di sini juga ada security. Nah, security ini untuk apa fungsinya? Untuk mengamankan daerah rumah sakit ataupun rumah sekolah. Nah, selain itu juga ada alat transportasi yang biasanya di daerah perkotaan ini sangat banyak transportasinya seperti mobil. Nah, kemudian di daerah perkotaan juga ada yang namanya Pak Polisi. Siapa yang bapaknya di sini polisi? Iya,
berarti bapaknya sebagai pengaman suatu daerah, kemudian penegak hukum, menjalankan ketertiban. Nah, dari jenis pekerjaan yang kita lihatkan di daerah perkotaan tersebut, apakah Ananda bisa menyebutkan ini termasuk jenis pekerjaan apa? Iya, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya apa? Dokter menyembuhkan orang yang sakit atau memberi pertolongan kepada orang yang sakit. Nah, setelah itu juga ada perawat. Perawat ini tentunya merawat orang yang sedang sakit. Nah, di sini juga ada guru. Guru memberikan suatu ilmu pengetahuan, mendidik. Nah, guru tersebut mendidik, memberikan ilmu pengetahuan kepada siswanya, sehingga siswanya yang awalnya tidak mengetahui menjadi tahu. Nah, itulah yang menghasilkan jasa. Guru adalah orang yang sangat banyak jasanya. Nah, kemudian security mengamankan daerah, seperti misalnya security yang ada di sekolah, mengamankan lingkungan sekolah. Begitu juga dengan pekerjaan Pak Polisi menertibkan suatu keadaan atau daerah. Kemudian penegakan hukum juga Pak Polisi mencontohkan yang baik. Nah, di sini juga adanya pelabuhan, itu transportasi yang ada di laut. Nah, pelabuhan ini nanti akan singgahlah kapal-kapal. Nah, dari jenis pekerjaan dari daerah pedesaan ke perkotaan sudah bisa kita sebutkan bahwa ini contoh dari yang menghasilkan barang, kemudian ini yang menghasilkan jasa. Nah, dari ini semua, dari media ini juga kita bisa mengetahui kegiatan ekonomi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya pasti ada yang namanya kegiatan ekonomi di kehidupan kita sehari-harinya. Nah, apa saja kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Nah, kegiatan ekonomi yang pertama yaitu produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, apa bedanya dari ketiga tersebut? Nah, yang kegiatan ekonomi yang pertama yaitu produksi, yang tadinya yang telah dijelaskan sebagai penghasil atau menciptakan suatu barang untuk dikonsumsi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya contohnya apa? Yaitu peternak, kemudian petani, kemudian ada nelayan. Nah, itu termasuk kepada produksi. Dia memproduksi, yang menghasilkan kelapa, menghasilkan padi atau beras, kemudian menghasilkan ikan, menghasilkan daging. Maka disebut dengan produksi. Yang kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi atau penyampai atau penyalur. Jadi dengan adanya kelapa tersebut, adanya daging, kemudian adanya ikan, kemudian disalurkan, disebut distribusi. Disalurkannya kemana? Bisa ke pasar, bisa ke swalayan, Indomaret, Alfamart. Nah, sehingga nanti dibelilah oleh warga, dibelilah oleh orang tua kita ataupun dari Ananda semua. Nah, setelah itu kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu ada konsumsi atau pemakai. Nah, setelah barang-barang tersebut disampaikan atau disalurkan, sehingga adalah yang namanya pemakai dari barang tersebut. Nah, itulah disebut dengan konsumsi. Nah, dari media tersebut telah kita jelaskan, yaitu mengenai jenis pekerjaan, kemudian kegiatan ekonomi. Mungkin apakah di penjelasan dari awal sampai saat ini ada Ananda yang masih belum paham? Ibu kira Ananda semua sudah bisa memahami dari pembelajaran kita hari ini tentang jenis pekerjaan ataupun kegiatan ekonomi yang ada yang berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal. Nah, untuk itu, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, Sidona. Iya, betul. Jadi dari kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini,
bisa kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, menurut Dona, bahwa jenis pekerjaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, kemudian jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kemudian juga kesimpulan selanjutnya, kegiatan ekonomi itu pasti ada dalam kehidupan kita. Dan kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kegiatan produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Nah, dari kesimpulan kita hari ini, semoga bisa dipahami oleh Ananda semua pembelajaran kita hari ini, dan semoga bisa Ananda yang ingin bercita-cita menjadi Pak Polisi, kemudian menjadi dokter, bisa tercapai cita-citanya. Nah, setelah kita menyimpulkan pembelajaran secara bersama-sama, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menginformasikan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai kegiatan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.